Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, kembali bersama saya Pastor Jensi CDD dari Rumah Retret Konstantin dalam Renungan Minggu Biasa yang ke-17. Sebagai sumber inspirasi, kita ambil dari Injil Matius bab 13 ayat 44 sampai dengan 52. Saya akan bacakan dari rumusan singkat. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita menginginkan sesuatu yang baik, dan yang baik itu menjamin kebahagiaan kita, pasti kita berusaha untuk mencarinya. Ketika kita ingin mendapatkan pasangan hidup yang baik misalnya, tentunya kita akan mencari calon pasangan hidup yang baik, pasangan hidup yang cocok. Ketika kita ingin mendapatkan pendidikan yang baik, tentunya kita mencari sekolah yang baik, sekolah yang terkenal, sekolah yang favorit. Intinya, ketika kita menginginkan sesuatu yang baik, kita pasti berusaha untuk mencari. Nah, para saudara dan saudari terkasih, pertanyaannya, apa yang kita cari dalam hidup ini? Tentunya kita tidak akan mencari corona, karena corona tidak akan membahagiakan kita. Nah, menarik dalam perumpamaan Injil hari ini dikatakan kepada kita, kerajaan Allah itu seumpama orang yang mengorbankan segala harta miliknya untuk membeli harta yang terpendam dan mencari mutiara yang terindah. Para saudaraku terkasih, orang zaman dulu memanfaatkan tanah sebagai tempat paling aman menyimpan harta. Sekarang mungkin lebih baik kita menyimpan harta kita di bank, kalau punya harta tentunya. Tujuannya para saudaraku terkasih untuk menghindari pencurian, menghindari perampokan, atau mungkin bisa juga menyimpan hartanya di tembok dinding rumahnya. Tembok dijebol, masukkan hartanya, masukkan emasnya, lalu ditutup lagi. Apalagi dalam situasi perang, maka tempat yang paling aman untuk menyimpan harta adalah dalam tanah. Lalu apa yang menarik ketika orang menemukan harta yang terpendam itu? Tentu ia bersukacita. Dalam Injil dikatakan karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh harta miliknya dan membeli ladang itu. Para saudara dan saudariku terkasih di dalam Tuhan, sama halnya dengan perumpamaan tentang mutiara. Perumpamaan tentang mutiara, pada zaman dahulu mutiara memiliki tempat yang istimewa dalam hati banyak orang. Karena keindahannya, setiap orang berusaha memilikinya. Sumber utama mutiara pada zaman Yesus berada di Laut Merah. Seorang pedagang menyusuri pantai mencari mutiara, menyusuri pasar-pasar di mana mutiara itu dijual. Ketika ia mendapatkan, lagi-lagi
ia menjual harta miliknya dan membeli mutiara yang berharga itu. Nah, para saudara dan saudariku terkasih, pelajaran apa yang dapat kita terima dari perumpamaan ini? Harta terpendam dan mutiara yang indah adalah sesuatu yang berharga. Nah, untuk mendapatkan sesuatu yang berharga itu, tentunya kita perlu perjuangan. Perjuangan yang bagaimana? Sebagaimana dikatakan dalam perumpamaan, harta yang terpendam, ia berusaha untuk menggali supaya mendapatkan. Demikian juga dengan mutiara, ia menyusuri pantai, menyusuri pasar-pasar untuk mencari mutiara itu. Itu berarti ada perjuangan di sana. Untuk sesuatu yang berharga perlu perjuangan. Pertanyaannya para saudaraku terkasih, siapakah sesungguhnya harta terpendam dan mutiara yang indah itu? Tidak lain, tidak bukan adalah Kristus sendiri. Sebetulnya kalau kita jujur, kalau ditanya apa yang mau dicari di dalam kehidupan ini, jawaban yang spontan terlintas dalam pikiran kita adalah kebahagiaan sejati. Pertanyaannya, apakah Yesus bisa memberikan kebahagiaan sejati dalam kehidupan kita? Jawabannya bisa. Hari ini para saudara dan saudariku terkasih, Yesus mengajarkan kita melalui perumpamaan ini untuk mencari kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati diibaratkan dengan harta yang terpendam dan mutiara yang indah. Tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus sendiri. Hanya Yesuslah yang memberikan kebahagiaan sejati dan bukan kebahagiaan semu, bukan kebahagiaan samar-samar. Dan kebahagiaan sejati itu adalah damai, sejahtera, dan sukacita di dalam hidup kita. Karena itu para saudara dan saudari, Salomo dalam bacaan pertama meminta kepada Allah hati yang penuh hikmat dan hati penuh pengertian. Hati yang penuh hikmat itu adalah kebijaksanaan. Salomo meminta kepada Allah kebijaksanaan dan pengertian. Dan itulah yang kita minta kepada Allah supaya kita bahagia dalam arti sesungguhnya di dalam kehidupan ini. Harta yang terpendam dan mutiara yang terindah itu ada di dalam hati kita masing-masing. Harta yang terpendam dan mutiara yang terindah itu hadir dalam Ekaristi yang kita rayakan setiap minggu. Ekaristi adalah harta dan mutiara. Karena di dalam Ekaristi kita berjumpa dengan Yesus sebagai harta, sebagai mutiara yang indah. Itu berarti para saudaraku terkasih, harta dan mutiara itu tidak jauh dari kita. Ada di dalam lubuk hati kita. Tugas kita adalah datang, duduk, berdoa, dan mendengarkan Dia. Tuhan memberkati kita semua. Amin.